Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat semuanya. Waktu kita masih di masa pandemi, saya harap kalian tetap semangat untuk belajarnya, khususnya di mata pelajaran matematika. Dan langsung aja kita lanjut ke video pembahasannya. Oke, pada pertemuan terakhir kita telah membahas materi 1, yaitu penyucian data. Maka sekarang kita akan lanjut ke materi 2, yaitu ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data itu kita akan bahas 3 topik, yaitu mean atau rata-rata, median, dan modus. Nah, untuk masing-masing topik yang akan kita bahas, yaitu mean, median, modus, itu masing-masing kita akan bahas juga data tunggal dan data kelompok. Untuk data tunggal di mean, kita akan membahas 4 topik, yaitu rata-rata hitung, ukur, harmonis, dan gabungan. Dan data tunggal di median, kita akan bahas 2 topik, yaitu median data ganjil, median data genap. Oke, kita lanjut ke yang pertama nih, yaitu mean atau rata-rata. Tadi kan mean itu dibagi menjadi 2 ya, ada data tunggal dan ada data kelompok. Untuk data tunggal tadi ada 4, yaitu rata-rata hitung, ukur, harmonis, dan gabungan. Nah, sekarang kita bahas tentang rata-rata hitung dulu. Rata-rata hitung disebut juga dengan mean, dinamakan dengan notasi X yang di atas itu udah strip, atau ini itu bisa kita baca dengan X bar. Oke. Nah, untuk di rata-rata hitung itu data tunggalnya dibagi lagi nih jadi 2, yaitu data tunggal tak berbobot dan data tunggal berbobot atau berfrekuensi. Data tunggal tak berbobot nih, yang pertama. Data tunggal tak berbobot itu apa sih? Data tunggal tak berbobot yaitu data tunggal yang disajikan satu per satu, di mana rumusnya yaitu ini. Rataan. Rataan itu kata lain dari rata-rata. Oke. Nah, di sini rumusnya rataan sama dengan data ke-1 ditambah data ke-2 ditambah data ke-3 ditambah sampai dengan data ke n dibagi dengan banyaknya data atau n. Nih, n atau banyaknya data. Atau nih, ini kan rumusnya panjang nih. Atau bisa kita tulis dengan ini. Jadi sama aja. Dari yang panjang ini bisa kita tulis dengan X bar sama dengan jumlah data dibagi dengan n. Jadi nih, misalkan n itu diketahui banyaknya data di suatu soal itu ada 3 data. Berarti nantinya si X ini kita jabarkan sebanyak 3 kali nih. Ini kan sampai ke n. Karena nanti n itu diketahui 3, makanya dijabarkan menjadi 3. Beda lagi nanti kalau n-nya diketahui 4, berarti dijabarinnya ada 4x ini. Berarti data 1, 2, 3, dan 4 gitu. Oke, kita lanjut ke data tunggal berbobot atau berfrekuensi. Nah, data tunggal berbobot atau berfrekuensi adalah data tunggal yang disajikan dengan menggunakan frekuensi, di mana rumusnya itu X bar atau rata-rata sama dengan frekuensi 1 dikalikan dengan data pertama ditambah frekuensi 2 dikalikan dengan data kedua ditambah frekuensi 3 dikalikan dengan data ketiga ditambah sampai dengan frekuensi ke n dikalikan dengan data ke n. Nah, ini nanti dibagi dengan frekuensi 1 ditambah frekuensi 2 sampai dengan frekuensi ke n, atau dari banyaknya rumus ini nih, panjang kan rumusnya. Nah, ini tuh bisa kita tulis kayak gini, kayak gitu. Nanti sama juga nih kayak yang di atas, misalkan n-nya itu diketahui 3, ya udah berarti nanti f i x i ini nih kita
kita jabarin menjadi 3. Ini juga kita jabarin menjadi 3. Seperti itu. Kita masuk ke contoh. Nah, ini contoh untuk data tunggal tak berbobot. Soalnya itu tentukan min atau rata-rata dari data berikut: 6, 4, 8, 10, 11, 10, dan 7. Oke, kita langsung jawab. Nah, untuk menjawabnya, coba kita hitung dulu data yang ada di soal itu ada berapa. Ini data ke-1, data ke-2, data ke-3, data ke-4, data ke-5, data ke-6, dan data ke-7. Maka banyaknya data atau N itu sama dengan 7. Nah, setelah kita tahu N-nya atau banyaknya data, langsung aja kita masukin rumusnya, yaitu X bar sama dengan jumlah XI dibagi dengan N. Nah, ini kan kita ketahui ya, kalau si N-nya itu 7, berarti si X ini kita jabarkan menjadi 7. Jadi seperti ini. Ini untuk yang 6, ini data kedua yaitu 4, data ketiga yaitu 8, dan seterusnya. Yaudah, kita masukin aja deh angkanya. 6, 4, 8, 10 sampai dengan 7. Nah, ini semua kita jumlahkan nih, yaitu hasilnya 56. 56 dibagi 7 yaitu 8. Sekarang kita masuk ke contoh data tunggal berbobot atau berfrekuensi. Nah, soalnya itu tentukan min dari data berikut. Nah, ini bisa kita lihat beda ya sama yang ini. Kenapa? Karena di sini ada tambahan F atau frekuensi. Yaudah nih, pertama kita jawab. Pertama, ini kan datanya itu ada 1, 2, 3, 4. Berarti si FI/XI ini kita jabarkan sebanyak 4. Sebanyak 4 kan? FI1, XI1, 2, 3, dan 4. Nah, ya udah, F1 itu kan yang ini 4 dan X1 itu yang ini 5. Ya udah, berarti 4 kali 5 ditambah 6 kali 10 dan seterusnya. Jadi seperti ini. Nah, sudah seperti ini kita kalikan terlebih dahulu. 4 dikali 5 ditambah 6 dikali 10, 8 dikali 15, 2 kali 20. 4 kali 5 kan 20, 6 kali 10 yaitu 60, 8 kali 5 120, dan 2 dikali 20 yaitu 40. Yang bawahnya juga kita jumlahkan menjadi 20. Nah, ini yang atas dijumlahkan menjadi 240. 240 dibagi 20 yaitu 12.